Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seri sini akan melanjutkan bab 2 yaitu kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama ada pengertian. Koleksi adalah unsur utama perpustakaan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka. Karena keterbatasan sumber daya, perpustakaan memerlukan kebijakan pengembangan koleksi untuk mengatur seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan koleksi tersebut. Yang pertama, masyarakat atau institusi yang dilayani. Yang kedua, tujuan perpustakaan. Yang ketiga, kelompok pemustaka. Yang keempat, koleksi yang tersedia. Dan yang kelima, sumber daya manusia, dana, dan fasilitas. Faktor-faktor internal lainnya yang mempengaruhi pengembangan koleksi perpustakaan adalah masyarakat atau pemakai yang dilayani, koleksi yang telah ada, serta sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, serta fasilitas fisik lainnya. Di samping itu, masih terdapat faktor internal lainnya, yang seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, lingkungan akademis, dan perilaku pemustaka juga berpengaruh. Pustakawan harus memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui observasi, informasi, atau survei formal untuk memperoleh data yang akurat. Informasi ini membantu pustakawan menyusun atau mempengaruhi kebijakan pengembangan koleksi sesuai kebutuhan. Yang B, ada fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Menurut Yuyu Yulia dan kawan-kawan tahun 2009, halaman 6-7, fungsi kebijakan pengembangan koleksi secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana setelah lebih dahulu mengenal siapa yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Sebelum itu, perlu diketahui lebih dahulu profil koleksi perpustakaan, bidang ilmu apa yang lemah di koleksi dan harus diperkuat. Kemudian bidang ilmu apa yang dapat ditunda pengadaannya sampai tersedia dana lain. Untuk itu, perpustakaan harus dapat menentukan prioritas pendanaannya. Yang kedua, fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pimpinan badan induk, para penyandang dana, staf badan induk sebagai pemustaka, atau calon pemustaka potensial, seperti dosen, mahasiswa, guru, siswa, penelitian masyarakat, tergantung pada jenis perpustakaannya. Proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi ini memerlukan konsultasi dengan kelompok-kelompok tersebut, dan diharapkan kegiatan dialog ini berlangsung secara kontinu. Kebijakan pengembangan koleksi akan memberitakan kepada para pemustaka, administrator, dewan pembina, dan pihak lain pada apa cakupannya, serta ciri-ciri koleksi yang telah ada dan rencana untuk pengembangan selanjutnya. Yang ketiga ada fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksi, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, saling menginformasikan berikut rencana pengembangannya, karena selain bertujuan untuk menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan pemustaka dapat mendapatkan informasi dari sumber bahan pustaka yang luas. Yang C, komponen dalam kebijakan pengembangan koleksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Edwards G. Evan tahun 1997, komponen pengembangan koleksi ada dua. Yang pertama, menilai kebutuhan pemakai. Pada dasarnya, pemakai koleksi pemustaka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Maka proses penilaian kebutuhan mereka harus dibahas lebih awal mengenai proses pengembangan koleksi atau proses perumusan kebijakan dalam mengembangkan koleksi. Masyarakat pemakai dalam tahap penganalisis kebutuhan mereka dalam membahas ini
dimaksudkan sekelompok orang yang telah ditetapkan oleh suatu perpustakaan yang dilayani. Komunitas di sini bisa mencakup unit politik, atau suatu kelompok atau organisasi yang lebih khusus. Bagi pemustaka atau staf perpustakaan yang mengenai tugas pengembangan koleksi harus penilaian eh, harus harus melakukan proses penilaian kebutuhan pemakai tersebut. Data-data yang terkumpul dalam proses penilaian kebutuhan pemakai merupakan bagian dari persiapan menuju proses perumusan kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua ada manajemen koleksi dan manajemen informasi. Kedua istilah tersebut berkaitan erat akan tetapi dalam konteks organisasi berlain makna. Manajemen koleksi berkaitan dengan atau menyangkut lingkungan perpustakaan, di mana kegiatan yang ditetapkan ialah mengumpulkan bahan pustaka yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi lain. Adapun manajemen sumber informasi di lain pihak meskipun dikaitkan dengan konteks organisasi apapun. Kerap kali tidak hanya bertumpu pada menitik beratkan kegiatan pengumpulan bahan pustaka. Sebaliknya, dalam manajemen sumber informasi, baik sumber informasi internal maupun eksternal, semuanya diadakan dan ditata atau diorganisir. Dalam konteks ini, kedua istilah tersebut memiliki kesamaan, yakni bahwa keduanya mencakup segala aspek pengembangan koleksi sebagaimana telah dibahas di muka ditambah dengan aspek-aspek manajerial. Bagian D yaitu kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi adalah pedoman tertulis yang mengarahkan perpustakaan dalam memilih dan mengadakan bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka dan tujuan perpustakaan. Penyusunannya dilakukan dengan menganalisis kebutuhan, meninjau koleksi, serta menyesuaikan anggaran. Isi kebijakan mencakup tujuan, gambaran pemustaka, jenis koleksi, prioritas subjek, dan aturan seleksi. Tujuannya agar koleksi berkembang terarah, efektif, dan bermanfaat bagi pengguna. Secara keseluruhan, kebijakan ini memastikan koleksi perpustakaan berkembang secara terarah, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani. Langkah-langkah penyusunan kebijakan. Yang pertama, eh, menganalisis kebutuhan pengguna dan kondisi saat ini, yaitu eh, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pemustaka dan apa yang sekarang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Berarti pengumpulan dokumen, mewawancarai staf serta orang lain yang berminat untuk mengetahui peluang dan kendala apa yang ada pada institusi dan masyarakat yang sedang melayani, yang sedang dilayani. Yang kedua, mencatat kebijakan dan proses yang sudah ada. Yang ketiga, untuk mengetahui eh, kerjasama perpustakaan dan batasan fasilitas. Yang keempat, memperhitungkan anggaran pembelian bahan pustaka. Dan yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang E ada unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi. Menurut Evans tahun 2005, unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi dapat dibagi dua. Yang pertama, kebijakan umum atau overview. Sebuah pernyataan yang sangat jelas tentang semua tujuan institusional berkenaan dengan perpustakaan. Pernyataan-pernyataan seperti siap melayani kebutuhan informasi masyarakat pemakai untuk menjamin bahwa pernyataan betul-betul dapat membantu para selektor dan memiliki makna spesifik yaitu sebuah deskripsi ringkas mengenai masyarakat yang harus dilayani yaitu tentang kota, desa, sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Yang B, mengidentifikasi yang spesifik mengenai masyarakat yang harus dilayani. Apakah ia adalah seluruh warga di daerah setempat, semua staf, dan semua murid di suatu lembaga pendidikan, semua pegawai perusahaan, akankah perpustakaan melayani
pemakaian lainnya? Dan adakah perbedaan layanan bagi atau kelompok lainnya, misalnya bagi orang dewasa, anak-anak, dewan pengajar, atau murid? Yang kedua, rincian tentang subjek dan format koleksi. Adanya perlu untuk membagi koleksi ide ke dalam bidang-bidang subjek pokoknya, mengidentifikasi tiap jenis bahan pustaka yang dikoleksi, dan menentukan kelompok pemakai yang akan dijadikan tujuan pokok bidang ini. Spesialisnya informasi harus membiasakan banyak waktu untuk memikirkan informasi tersebut, karena prioritas-prioritas harus diperuntukkan bagi tiap bidang subjek. Berikut ini adalah peruntungan komprehensif yang layak tentang pemakaian dan format bahan perpustakaan dipertimbangkan untuk mendaftar subjek-subjek dengan kategori utama. Yang pertama, pustakawan, yaitu dewasa, remaja, anak usia sekolah, anak prasekolah, dewan pengajar, peneliti, staf, mahasiswa, dan alumni. Formatnya buku, ini yang depannya itu ada sampel kertas atau lunak atau tipis, monograf, buku teks yang bersurat kabar, terbitan berkala, bentuk mikro, slide, film, dan lain sebagainya. Yang F, rumusan kebijakan pengembangan koleksi. Rumusan yang dituangkan dalam kebijakan pengembangan koleksi tertulis dimulai dengan penjelasan singkat tentang misi perpustakaan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Deskripsi singkat mengenai masyarakat yang dilayani, koleksi yang telah ada, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai eh, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa memberikan wewenang untuk seleksi. Yang B, metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani, dan prioritas-prioritas tentang koleksi yang diseleksi. Sarana yang digunakan antara lain yang pertama pedoman dan kriteria seleksi, yang kedua daftar timbangan buku atau review, atau tipe timbangan buku yang digunakan untuk seleksi. Yang ketiga, ada masalah-masalah khusus yang didaftarkan secara rinci. Misalnya jenis bahan yang tidak dikoleksi, beberapa kopi atau satu judul diduplikasi, penjilitan dan penggantian buku atau bahan perpustakaan yang hilang. Yang keempat, penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan yang dibagi atas bidang subjek disarankan rinci sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan kedalaman atau kelengkapan. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, cakupan periode. Yang keempat, cakupan geografi. Yang kelima, format yang dibeli atau tidak dibeli. Yang keenam, barang yang dipertanggungjawab atau seleksi. Dan selanjutnya ada eh, bahan berbahasa, bahan yang berbahasa asing. Dan selanjutnya lagi ada jenis bahan perpustakaan berdasarkan format, definisi tiap jenis dan kategorinya, keterangan mana yang dibeli dan mana yang tidak dibeli, dan pentingnya bahan tersebut bagi koleksi atau pemustaka. Hadiah dan cara penanganannya. Yang selanjutnya pinjaman antar perpustakaan, yang kriteria dan tata cara penyiangan, dan yang terakhir ada sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan kebebasan intelektual. Baik, yang dapat disimpulkan pada materi bab 2 ini yaitu kebijakan pengembangan koleksi adalah pedoman penting bagi perpustakaan untuk mengelola dan mengembangkan koleksi secara terarah. Melalui fungsi, komponen, dan unsur-unsur tertulis dengan jelas, perpustakaan dapat melakukan seleksi, pengadaan, dan evaluasi koleksi secara konsisten. Rumusan kebijakan ini memastikan koleksi selalu relevan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pemustaka. Baik, hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.